Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Haifa Septa Ademevani, kelas 6B, NIM 2019-015-065. Mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, dosen pengampu Murningsih SPD, SI, MPD. Saya akan mempresentasikan proposal saya penelitian melalui kegiatan menyusun kata dan menyusun huruf menggunakan metode kata lembaga di kelas 1 SD Negeri Dingno, Semanu, Gunung Kidul, dapat membaca lancar. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Peneliti memilih metode yang dipertimbangkan sesuai dengan kondisi siswa di SD tersebut, yaitu metode kata lembaga untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Metode ini diawali dengan menyajikan suatu kata. Kata tersebut diurai menjadi suku kata. Suku kata diurai menjadi huruf. Setelah itu huruf dirangkai menjadi suku kata. Dan suku kata menjadi kata. Dengan demikian, siswa dapat belajar mengurai sekaligus menyusun sebuah kata atau kalimat sederhana. Di SD Negeri Dingok Semanung Gunung Kidul belum pernah menerapkan metode kata lembaga dalam pembelajaran membaca permulaan. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian tindakan dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran membaca permulaan melalui metode kata lembaga dan meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa. Untuk itu, penelitian ini layak dilakukan di SD Negeri Dingok Semanung Gunung Kidul. B. Identifikasi masalah. Pertama, keterampilan membaca siswa rendah, yaitu sebanyak 5 siswa atau 70% siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal KKM. 2. Metode pembelajaran membaca permulaan yang diterapkan guru kurang bervariasi. 3. Media pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran kurang bervariasi. Media yang sering digunakan guru adalah papan tulis dan buku paket. 4. Kondisi latar belakang siswa dalam lingkungan keluarga yang kurang mendukung, misalnya motivasi dari orang tua dan ketersediaan bahan bacaan di rumah yang masih kurang. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dibatasi pada rendahnya keterampilan membaca permulaan siswa dan penerapan metode kata lembaga untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa SD Negeri Dingok Semanung Gunung Kidul. D. Rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah proses peningkatan keterampilan membaca permulaan melalui metode kata lembaga pada siswa kelas 1 SD Negeri Dingok Semanung Gunung Kidul. Kedua, bagaimana hasil proses peningkatan keterampilan membaca permulaan melalui metode kata lembaga pada siswa kelas 1 SD Negeri Dingok Semanung Gunung Kidul. E. Tujuan pembelajaran. Pertama, meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan melalui metode kata lembaga pada siswa kelas 1 SD Negeri Dingok Semanung Gunung Kidul. Kedua, meningkatkan hasil proses peningkatan keterampilan membaca permulaan melalui metode kata lembaga siswa kelas 1 SD Negeri Dingok Semanung Gunung Kidul. F. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan metode kata lembaga. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian lain yang menerapkan metode kata lembaga dalam pembelajaran membaca permulaan. Kedua, manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yakni guru, siswa, sekolah, dan peneliti.
Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa melalui metode kata lembaga. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengalaman baru dan meningkatkan keterampilan membaca siswa. Bagi sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan mutu pendidikannya dan sebagai masukan menuju pembelajaran yang lebih baik. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman sekaligus menambah bekal untuk profesinya kelak. Bab 2, landasan teori. A. Keterampilan membaca permulaan. 1. Pengertian membaca. Membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulisan ke dalam kata-kata lisan yang mencakup pengenalan kata, pemahaman literatur, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Menurut Crowley dan Muntain melalui Farida Rahim, tahun 2007, halaman 2. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Menurut Darmiyati, Yudi, dan Budiasih, tahun 1997, halaman 49. Disebut reseptif karena melalui membaca, seseorang akan dapat memperoleh informasi, ilmu, dan pengalaman baru. Semua yang diperoleh dari kegiatan membaca, maka seseorang akan mampu mempertinggi daya pikirannya serta memperluas wawasannya. Oleh karena itu, kegiatan membaca sangatlah penting bagi seseorang untuk lebih maju. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Farida Rahim tahun 2007, halaman 3, bahwa membaca sebagai proses visual yang menerjemahkan simbol tulisan ke dalam bunyi. Membaca sebagai proses linguistik berarti membaca untuk membangun makna, sedangkan fonologis, sematik, dan fitur sinaksis membantunya mengkomunikasikan dan menginterpretasikan pesan-pesan. Proses metakognitif melibatkan perencanaan, pembetulan suatu strategi, pemonitoran, dan pengevaluasian. Pembaca pada tahap ini mengidentifikasi tugas membaca untuk membentuk strategi membaca yang sesuai, memonitor pemahamannya, dan menilai hasilnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Syafi'i melalui Farida Rahim tahun 2007, halaman 2. Ada 3 jenis istilah yang sering digunakan untuk memberikan komponen dasar dari proses membaca, yaitu recording, decoding, dan meaning. Recording yaitu membaca merujuk pada kata-kata dalam kalimat, kemudian mengasosiasikan dengan bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Proses decoding atau penyandian merupakan pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Proses recording dan decoding biasanya berlangsung pada kelas awal, yaitu kelas SD, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yang dikenal dengan istilah membaca permulaan. Sementara itu, proses memahami makna meaning lebih ditekankan di kelas-kelas tinggi SD. Pengertian yang kurang lebih senada adalah yang dikemukakan oleh Klein dan kawan-kawan melalui Farida Rahim tahun 2007, halaman 3. Mengemukakan bahwa definisi membaca mencakup: 1. Membaca merupakan suatu proses. 2. Membaca adalah strategi. 3. Membaca merupakan interaktif. Membaca merupakan strategi, yaitu membaca menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai bacaan. Membaca adalah interaktif, yaitu keterlibatan pembaca dengan teks, memenuhi tujuan yang ingin dicapainya dengan berinteraksi antara pembaca dengan teks bacaan. Berdasarkan pengertian membaca, menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan proses interaksi pembaca dengan teks bacaan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapainya. 2.
Keterampilan membaca permulaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alwi Hasan tahun 2007, halaman 1043, keterampilan diartikan sebagai kecakapan dalam melaksanakan tugas. Sedangkan menurut Soemarjadi dan kawan-kawan tahun 1991, halaman 2, kata keterampilan sama artinya kecekatan. Terampil atau cekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. Seseorang dapat melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah, tidak dapat dikatakan terampil. Demikian pula apabila seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar tetapi lambat, juga tidak dapat dikatakan terampil. Dari berbagai pendapat tersebut, keterampilan dapat diartikan sebagai kecakapan dalam melaksanakan tugas dalam hubungan dengan objek atau situasi yang meliputi rangkaian keseluruhan sensori, mekanisme gerak untuk melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. Menurut Henry Guntur Tarigan tahun 1986, halaman 10, keterampilan membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih kecil. Keterampilan membaca mencakup 3 komponen, yaitu 1. Pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca. 2. Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Dan 3. Hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna. Menurut Eni Zubaidah tahun 2013, halaman 9, kegiatan dalam membaca permulaan masih lebih ditekankan pada pengenalan dan pengucapan lambang-lambang bunyi yang berupa huruf, kata, dan kalimat dalam bentuk sederhana. Pengucapan tersebut akan lebih bermakna jika dapat membangkitkan makna seperti dalam pembicaraan lisan. Latar belakang pengalaman siswa juga sudah berpengaruh dalam pengembangan kosakata dan konsep dalam membaca permulaan. Brockton melalui Henry Guntur Tarigan tahun 1986, halaman 11. Secara garis besar, terdapat 2 aspek penting dalam membaca, yaitu A. Keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanic skill, yang dianggap berada pada urutan yang paling rendah. Aspek ini mencakup 1. Pengenalan bentuk huruf, 2. Pengenalan unsur-unsur linguistik, fenomena atau grafem, kata, frasa, pola, klause, kalimat, dan lain-lain. 3. Pengenalan hubungan korespondensi, pola ejaan, dan bunyi. Kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Dan 4. Kecepatan membaca bertaraf lambat. B. Keterampilan yang bersifat pemahaman yang dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup 1. Memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatial, retorikal. 2. Memahami signifikansi atau makna. 3. Evaluasi atau penilaian. Dan 4. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Menurut pendapat di atas, keterampilan membaca permulaan berada pada tahap yang pertama, yaitu tahap keterampilan yang bersifat mekanis atau mechanic skill, yang dianggap berada pada urutan yang paling rendah. Pada tahap ini, keterampilan membaca tingkat dasar yang menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal dan kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Pendapat lain dikemukakan oleh Farida Rahim tahun 2008, halaman 2, bahwa keterampilan membaca terdiri dari komponen dasar, proses membaca yang meliputi recording, decoding, dan meaning. Proses recording dan decoding biasanya berlangsung pada kelas-kelas awal, yaitu SD kelas 1, 2, dan 3. Keterampilan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya
anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang-lambang bunyi tersebut. Menurut Kemendikbud tahun 2012, halaman 3. Jadi, keterampilan membaca permulaan merupakan suatu proses keterampilan membaca tingkat dasar yang menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal dan kemampuan menyuarakan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. 3. Prinsip pengajaran membaca permulaan. Menurut Bruns melalui Eni Jubaidah tahun 2013, halaman 11-12, mengemukakan ada 12 prinsip yang didasarkan penelitian yang bermanfaat untuk membimbing guru dalam pembuatan perencanaan pengajaran membaca. Ke-12 prinsip tersebut di bawah ini. Membaca adalah sebuah kegiatan yang kompleks yang melibatkan banyak faktor. Guru hendaknya memahami kondisi siswa dalam proses membaca. B. Membaca adalah pemahaman makna terhadap simbol-simbol tertulis. Siswa selain dapat mengucapkan dengan baik kata, juga harus bisa memahami makna bacaan yang dibacanya. C. Tidak ada satu cara pun yang dapat dinyatakan paling tepat untuk mengajarkan membaca, karena anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Guru hendaknya memperhatikan kondisi siswa dalam menentukan metode pembelajaran, sehingga metode yang diterapkan sesuai dengan karakteristik siswa. D. Belajar membaca adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Siswa akan mendapatkan kemampuan membaca yang baik seiring berjalannya waktu. Siswa harus diajarkan tentang kemampuan pengenalan kata yang akan memberikan kesempatan mereka untuk membuka kunci pengucapan dan pemahaman dari kata-kata yang tidak dikenal. Jika anak tidak dapat mengingat kata-kata yang mereka temui pada bacaan, maka mereka perlu belajar teknik-teknik mengenal kata. F. Guru harus mendiagnosis kemampuan membaca siswa dan menggunakan diagnosis tersebut untuk merencanakan pengajaran. Guru harus memberikan perlakuan yang berbeda dalam pembelajaran karena karakteristik siswa yang berbeda-beda. G. Keterampilan membaca erat berkaitan dengan berbagai keterampilan berbahasa yang lain. Penguasaan kemampuan menyimak sangat menunjang dalam belajar membaca karena memberikan asosiasi langsung yang berupa bunyi dan makna. Membaca adalah salah satu bagian integral dari semua isi pengajaran dalam program pendidikan. Guru harus mengaitkan membaca dengan mata pelajaran yang lain. Siswa harus diberi kesadaran bahwa membaca itu penting. Guru perlu menunjukkan betapa pentingnya kemampuan membaca. Dengan mengetahui pentingnya membaca, siswa akan termotivasi untuk belajar membaca. J. Penikmatan membaca haruslah mendapat prioritas utama. Guru haruslah menyediakan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan berbahasa siswa. Dengan membaca, siswa dapat menikmati berbagai informasi menarik. Keterampilan suatu bahan bacaan haruslah dipertimbangkan dari berbagai aspek pendidikan. L. Membaca haruslah dilakukan dengan cara memungkinkan siswa untuk merasa sukses. Siswa diberi bacaan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi, prinsip pembelajaran membaca merupakan pedoman untuk pengajaran membaca. Dalam pengajaran membaca, permulaan harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, guru diharapkan dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dalam pengajaran membaca, khususnya pengajaran membaca permulaan. 4. Pembelajaran membaca permulaan. Menurut Darmiyati, Yugadi, dan Budiasih, tahun 1997, halaman 51, materi yang diajarkan dalam membaca permulaan adalah sebagai berikut. Lafal, intonasi, dan kalimat sederhana.
B. Huruf-huruf yang sering digunakan dalam kata atau kalimat sederhana yang dikenal oleh siswa. Huruf yang diperkenalkan secara bertahap sampai dengan 14 huruf. Contohnya 1. A, I, M, dan N. Contoh, ini mama. 2. U, L, B. Contoh, ibu Lala. 3. E, T, P. Contoh, Emma topi. 4. O, D. Contoh, bola Didi. 5. KS. Contoh, kuda 1. C. Kata-kata baru yang menggunakan huruf-huruf yang sudah dikenal. Contoh, toko, boneka, mata. D. Lafal dan intonasi kata yang sudah dikenal. Huruf yang diperkenalkan 10-20 huruf. E. Puisi yang sesuai dengan umur dan tingkat kemampuan siswa. F. Bacaan lebih kurang 10 kalimat. Lafal dan intonasi wajar. Pembelajaran membaca permulaan dimulai dari belajar mengidentifikasi huruf, mengidentifikasi struktur kata dan bunyinya, pengenalan huruf yang lebih menitik beratkan pada lafal dan intonasi kata, pengenalan huruf-huruf yang sering digunakan dalam kata atau kalimat sederhana, pengenalan kata-kata baru. Pembelajaran membaca juga harus memperhatikan beberapa hal, antara lain tingkat perkembangan anak, tingkat kesiapan anak, GPP, mata pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan instruksional khusus, sumber bahan pengajaran, peralatan atau perlengkapan, keaktifan anak, sikap membaca dan menulis yang benar, metode. 5. Tujuan pengajaran membaca permulaan. Menurut Kemendikbud tahun 2013, halaman 15-102, tujuan membaca permulaan yang tercantum di dalam indikator kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat menyebutkan urutan huruf melalui nyanyian A, B, C. 2. Siswa dapat mengurutkan huruf A, B, C, D, E, F dengan urutan yang benar. 3. Siswa dapat mengenal huruf vokal A, I, U, E, O. 4. Siswa dapat menirukan teks deskriptif sederhana. 5. Siswa dapat membaca teks deskriptif sederhana. 6. Siswa dapat menyusun huruf dengan baik dan benar. 7. Siswa dapat melengkapi huruf dalam sebuah kata. 8. Siswa dapat membaca nyaring kosakata. 9. Siswa dapat mengenal kosakata. Pembelajaran membaca permulaan pada kurikulum 2013 dilaksanakan di kelas 1 SD. Meliputi pengenalan huruf, belajar melafalkan huruf dalam kata, dan dapat membaca kata-kata dengan lafal yang tepat. B. Tinjauan metode pembelajaran membaca permulaan. 1. Metode pembelajaran membaca permulaan. Menurut Al-Qaidiyah melalui Darmiyati, Yudi, dan Budiasih tahun 1997, halaman 53 sampai 57, dalam membaca permulaan ada beberapa metode yang dapat digunakan. Metode tersebut ialah 1. Metode abjad, 2. Metode bunyi, 3. Metode kupas, rangkaian suku kata, 4. Metode kata lembaga, 5. Metode global, dan 6. Metode struktur analitik sintetik SAS. Menurut Dikbud tahun 1996, halaman 14 sampai 17, metode membaca permulaan ada 6, yaitu 1. Metode abjad, 2. Metode bunyi, 3. Metode suku kata, 4. Metode kata lembaga, 5. Metode global, dan 6. Metode struktur analitik dan sintetik SAS. Dari beberapa metode pembelajaran membaca permulaan yang telah disebutkan di atas,
Yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah metode kata lembaga. 2. Metode kata lembaga. Metode kata lembaga merupakan salah satu metode membaca permulaan. Metode kata lembaga dalam penerapannya menggunakan cara mengurai dan merangkai suatu kata. Menurut Darmiyati, Jugdi, dan Budiasih, tahun 1997, halaman 54, pembelajaran metode kata lembaga dengan cara siswa disajikan kata-kata yang salah satunya merupakan kata lembaga, yaitu kata yang sudah dikenal oleh siswa. Proses pembelajaran membaca permulaan metode kata lembaga diawali dengan pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini kemudian dijadikan lembaga sebagai dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Artinya, kata dimaksud diuraikan, dikupas menjadi suku kata. Suku kata menjadi huruf-huruf. Selanjutnya, dilakukan proses perangkaian huruf menjadi suku kata, dan suku kata menjadi kata. Dengan kata lain, hasil pengupasan dikembalikan lagi ke bentuk asalnya sebagai kata lembaga atau kata semula. Menurut Kemendikbud tahun 2012, halaman 12. Metode kata lembaga ini diawali dengan pengenalan kata-kata yang bermakna atau sudah dikenal siswa. Misalnya kata papa, meja, toko, bola, lari, dan sebagainya. Di bawah ini merupakan langkah-langkah metode kata lembaga menurut Dikbud tahun 1995, halaman 15-16. A. Siswa diperkenalkan dengan suatu kata, misalnya kata papa. B. Menguraikan kata menjadi suku kata. Papa. C. Suku kata tersebut diuraikan menjadi huruf-huruf P, A, T, A. D. Selanjutnya menggabungkan huruf menjadi suku kata. Papa. E. Menggabungkan suku kata menjadi papa. Papa. Jadi, pembelajaran membaca permulaan melalui metode kata lembaga, siswa dapat berlatih menguraikan kata menjadi suku kata, suku kata menjadi huruf, dan juga merangkai huruf menjadi suku kata. Dan merangkai suku kata menjadi kata melalui metode kata lembaga, siswa dapat belajar membaca kata, suku kata, dan huruf. Untuk pembelajaran lebih lanjut, guru dapat juga menyajikan kalimat sederhana. C. Media pembelajaran membaca permulaan. Guru perlu menggunakan media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran membaca permulaan melalui metode kata lembaga. Media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa akan memudahkan siswa dalam menangkap apa yang diajarkan oleh guru. Penelitian ini menggunakan media buku besar atau big book. Big book merupakan buku cerita yang berkarakteristik khusus yang dibesarkan baik teks maupun gambarnya, sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa. Buku ini mempunyai karakteristik khusus seperti penuh warna-warni, memiliki kata yang dapat diulang-ulang, mempunyai alur cerita yang mudah ditebak, dan memiliki pola teks yang sederhana. Menurut Karges melalui Solehudin dan kawan-kawan tahun 2008, halaman 41. Menurut Kohran, Smith, dan Morrow melalui Solehudin dan kawan-kawan tahun 2008, halaman 41-42 menyatakan penggunaan Big Book akan mengembangkan kemampuan dasar anak dalam semua aspek bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi, media pembelajaran Big Book merupakan media visual yang dapat memudahkan siswa untuk belajar semua aspek bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Media buku besar dengan keterampilan yang menarik akan disukai siswa, sehingga siswa merasa tertarik untuk belajar. D. Karakteristik siswa kelas 1 sekolah dasar. Anak-anak SD rata-rata
langsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira usia 11 tahun atau 12 tahun. Siswa SD memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk masing-masing individu. Karakteristik yang khas tersebut adalah diantaranya perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian, dan perkembangan fisik anak. Menurut Piaget melalui Asri Budi Ningsih tahun 2005, halaman 37 sampai 40. Disimpulkan bahwa siswa kelas 1 SD berada pada tahap operasional konkret. Pada fase ini anak cara berpikir mulai logis secara stabil. Siswa kelas 1 SD berada pada tahap perkembangan fisik yang pesat, antara lain bertambah tinggi, besar, dan berat. Dari karakteristik siswa yang khas tersebut, guru hendaknya mengetahui karakteristik siswanya untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Kerangka berpikir. Pembelajaran membaca di SD memiliki peran yang sangat penting bagi siswa. Keterampilan membaca siswa yang diperoleh pada kelas 1 dan kelas 2 menjadi dasar pembelajaran membaca di kelas berikutnya. Masih banyak siswa kelas 1 yang mengalami kesulitan dalam membaca. Rendahnya keterampilan membaca permulaan disebabkan oleh banyak faktor, baik dari siswa, guru maupun lingkungan. Salah satu masalah dalam pembelajaran membaca adalah metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Dari permasalahan tersebut mendorong guru untuk menerapkan metode yang bervariasi dan sesuai dengan kondisi siswa. Metode pembelajaran membaca permulaan yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kata lembaga. Melalui metode ini, siswa bisa belajar serangkaian huruf menjadi suku kata dan kata, dan juga belajar menguraikan kata menjadi kata dan huruf. Melalui metode kata lembaga, diharapkan siswa menjadi lebih mudah dalam belajar membaca permulaan, sehingga keterampilan membaca permulaan di SD Negeri Dengok dapat meningkat. Bagan kerangka berpikir implementasi metode kata lembaga untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 adalah sebagai berikut. Bagian 1, kerangka berpikir implementasi metode kata lembaga untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Bagiannya itu paling atas, masalah pembelajaran membaca permulaan, kemudian bawahnya metode kata lembaga, bawahnya tindakan kelas. Tindakan kelas dibagi menjadi 2. Pertama, apabila belum berhasil, penelitian penyusun tindakan baru. Kedua, apabila sudah berhasil, maka keterampilan membaca permulaan siswa meningkat dan tidak perlu ditambah tindakan. Berdasarkan teori di atas, peneliti mengajukan hipotesis tindakan ini adalah bahwa metode kata lembaga dapat meningkat keterampilan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD Negeri Dengok, Semanung, Gunung Kidul. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas PTK atau Classroom Action Research. PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Menurut Suharsini, Ari Kunto, dan kawan-kawan, tahun 2010, halaman 3. Sedangkan Wardani dan kawan-kawan, tahun 2007, halaman 14, mengungkapkan PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Menurut Mulyasa,
tahun 2009, halaman 10, berpendapat PTK dapat diartikan sebagai penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis PTK kolaborasi. Artinya, peneliti tidak melakukan penelitian sendiri, tetapi bekerja sama dengan guru kelas. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Negeri Dengok Semanu, Gunung Kidul. Jumlah siswa kelas 1 di sekolah ini sebanyak 7 siswa. Subjek penelitian ini dipilih dengan pertimbangan hasil observasi yang dilakukan peneliti di beberapa SD yang menunjukkan keterampilan membaca siswa kelas 1 di SD Negeri Dengok tergolong rendah dan memiliki berbagai permasalahan dalam pembelajaran membaca permulaan. C. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 1 SD Negeri Dengok Semanu Gunung Kidul. Pelaksanaan penelitian pada semester 2 tahun ajaran 2021 garis miring 2022. D. Model penelitian. Model penelitian mengacu pada siklus-siklus tindakan yang dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Menurut Suharsini Ari Kunto tahun 2006, halaman 16, secara garis besar, tahapan yang lazim dilalui dalam penelitian tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian tindakan kelas, PTK ini akan menggunakan model penelitian yang dikembangkan oleh Kemis dan Tegerts, yaitu menggunakan siklus sistem spiral. Setiap siklus terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Perencanaan, 2. Tindakan, 3. Pengamatan, dan 4. Refleksi. Bagan alurnya seperti ini. Siklus 1 dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, kemudian refleksi. Kemudian berlanjut ke siklus 2, disambungkan, ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan, kemudian refleksi. Kemudian yang ditanyakan pada penelitian ini, nomor 1, alur pelaksanaan tindakan dalam penelitian tindakan kelas, model Stephen, Kemis, dan MC Tegerts. Berdasarkan model Stephen, Kemis, dan MC Tegerts, ada 4 tahap pelaksanaan penelitian, yaitu perencanaan planning, tindakan acting, pengamatan observing, dan refleksi reflect. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan penelitian tersebut. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tahap pertama dalam melakukan penelitian. Tahap ini peneliti menyusun perencanaan tindakan dari awal hingga akhir selama kegiatan penelitian di dalam kelas. Persiapan yang dilakukan melalui penyusunan RPP, media pembelajaran, instrumen penelitian berupa lembar observasi siswa, pedoman penilaian siswa, serta instrumen tes keterampilan membaca. 2. Tindakan atau action. Tahap ini guru melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam pembelajaran membaca permulaan, guru menetapkan metode kata lembaga. Melalui metode kata lembaga, guru membimbing siswa belajar membaca. 3. Observasi atau observing. Tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa pada tahap pelaksanaan tindakan. Tahap observasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan rencana. Tahap observasi berisi tentang penjabaran rencana ke dalam tindakan dan mengamati jalannya tindakan. Tujuan utama observasi adalah untuk mengetahui apakah
terjadi kendala-kendala pada saat melaksanakan tindakan. Peneliti dalam melakukan observasi berpedoman pada lembar observasi yang telah disiapkan. 4. Refleksi atau reflecting. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2010 halaman 140 mengatakan bahwa refleksi kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan dalam proses tindakan. Hasil observasi dianalisis dan dipergunakan untuk evaluasi terhadap prosedur, proses, hasil tindakan. Kegiatan refleksi bertujuan untuk mengetahui apakah proses pelajaran terjadi berdasarkan perencanaan, apakah tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan prosedur, apakah proses yang dilaksanakan seperti yang diharapkan. Jika ternyata hasil dari siklus pertama pengawasan, maka perlu diadakan dengan menyusun rencana yang baru dengan mempertimbangkan kekurangan pada siklus pertama. Hasil refleksi juga digunakan untuk membuat keputusan apakah peneliti menentukan langkah selanjutnya atau berhenti karena masalahnya telah dipecahkan. Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terjadi dua istilah yang perlu didefinisikan, yakni keterampilan membaca permulaan dan metode kata lembaga. 1. Keterampilan membaca permulaan adalah suatu proses keterampilan membaca tingkat dasar yang menunjuk pada pengenalan dan penguasaan lambang-lambang fonem yang sudah dikenal dan kemampuan menyuarakan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. 2. Metode kata lembaga adalah metode membaca permulaan yang dimulai dari mengenalkan kata, mengurai kata menjadi suku kata, menguraikan suku kata menjadi huruf, menggabungkan huruf menjadi kata, dan menggabungkan kata menjadi kata. F. Teknik pengumpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan tes. 1. Observasi. Menurut Suharsini Arikunto, tahun 2006, halaman 127, mengatakan bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk memotret seberapa jauh efektif data setelah mencapai. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan dari aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Tujuan penggunaan teknik observasi pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode kata lembaga dan mengamankan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Tes. Menurut ini Arikunto tahun 2006 halaman 150 berpendapat tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, tes dilaksanakan pada akhir siklus pembelajaran. Tes dilakukan untuk memperoleh data tentang keterampilan siswa dalam membaca permulaan. G. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dengan tujuan menghasilkan data yang akurat. Menurut Sugiono, tahun 2008, halaman 148. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa perangkat tes, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa jauh metode kata lembaga memberikan dampak terhadap keterampilan membaca permulaan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan wawancara. 1. Instrumen penelitian berupa lembar observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Lembar observasi adalah sebuah format isian yang digunakan selama observasi dilakukan.
Jenis observasi ini adalah observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Secara garis besar yang diamati adalah aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran membaca permulaan melalui metode kata lembaga. B. Sikap siswa dalam proses pembelajaran. 2. Instrumen penelitian berupa tes. Menurut Suharsini Arikunto, tahun 2006, halaman 150, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, tes dilaksanakan pada akhir siklus untuk mengetahui sejauh mana hasil peningkatan keterampilan membaca siswa setelah dilakukan tindakan. Perangkat tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa serentetan tes praktik membaca. Adapun kisi-kisi tes terlampir pada lampiran 2. Berikut ini adalah indikator dan tujuan pembelajaran. A. Indikator. 1. Membaca wacana tentang kegiatan makan pagi bersama keluarga. 2. Membaca cerita tentang kegiatan belajar bersama keluarga. 3. Membaca kosakata anggota keluarga besar. B. Tujuan. 1. Setelah mengamati contoh dan penjelasan guru tentang membaca, siswa dapat membaca wacana dengan lancar. 2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membaca wacana tentang kegiatan belajar bersama keluarga. 3. Setelah mendengarkan contoh yang disampaikan guru, siswa dapat membaca kosakata anggota keluarga besar. Menurut Darmiyati, Jugdi, dan Budiasih, tahun 1997, halaman 73, butir-butir yang perlu diperhatikan dalam praktik membaca di kelas 1 SD mencakup 1. Ketepatan menyuarakan tulisan, 2. Kewajaran lafal, 3. Kewajaran intonasi, 4. Kelancaran, dan 5. Kejelasan suara. Berikut ini tabel kisi-kisi penilaian membaca permulaan. Teknik analisis data. Analisis data dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari data penelitian yang sudah dikumpulkan selama satu siklus penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data keterampilan membaca permulaan siswa yang didapatkan melalui hasil tes dan mendeskripsikan dalam bentuk tabel. Sedangkan analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan data hasil pengamatan yang berasal dari lembar observasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa lembar observasi, proses pembelajaran, dan tes keterampilan membaca yang diberikan pada siswa di setiap siklus. Adapun analisis yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Analisis data observasi. Data observasi yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil pengamatan dalam bentuk kalimat-kalimat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan metode kata lembaga. 2. Analisis hasil tes. Hasil tes yang diperoleh dari siswa dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar peningkatan keterampilan membaca permulaan pada siswa kelas 1 melalui penerapan metode kata lembaga. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan hasil tes evaluasi yang dilaksanakan sebanyak siklus yang dilakukan. Nilai yang diperoleh siswa dari tes evaluasi pada akhir siklus dibandingkan dengan nilai pada siklus sebelumnya. Jika mengalami kenaikan, maka diasumsikan metode kata lembaga dapat meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa. Data yang diperoleh dari hasil tes
dihitung jumlah skor masing-masing dan didistribusikan ke dalam rentang nilai, yaitu tabel 3 standar penilaian. Interval nilai 85 sampai 100, kriteria sangat baik. Interval nilai 70 sampai 84, kriteria baik. Interval nilai 55 sampai 69, kriteria cukup. Nilai 40 sampai 54, kriteria kurang. Interval nilai kurang dari 40, kriteria sangat kurang. Menurut Depdiknas tahun 2002, halaman 69. I. Kriteria keberhasilan penelitian. Penelitian tindakan PTK ini dikatakan berhasil apabila nilai rata kelas mencapai 75 dan terdapat minimal 75% dari keseluruhan siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM, yakni sebesar 75. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.